Xiaomi 14, HP yang kena isu kamera embun. Dan entah kenapa baru kali ini saya ketemu brand HP mempunyai isunya yang lumayan unik. Karena kebanyakan itu brand-brand lain itu punya isu misal suhu overheat atau kameranya kurang bagus atau software yang kurang optimal. Sedangkan HP ini agak lain. Serta banyak juga yang bilang kalau HP ini itu mempunyai harga yang overpriced. Dengan budget 10 juta lebih dikit, tepatnya di 11.999.000. Orang-orang banyak yang bilang mending beli iPhone atau mending beli Samsung. Padahal kalau menurut saya, Xiaomi mau matok harga berapapun sah-sah aja. Karena ini brand-brand dia. Toh bakal ada yang beli juga. Dan kira-kira HP ini worth it atau enggak? Di video ini bakal kita bahas tuntas. Pertama kita mulai dari desainnya dulu. Untuk HP flagship harga di atas 10 jutaan, bukan pasarnya lagi untuk bikin desain yang aneh-aneh. Untungnya Xiaomi 14 ini mempunyai desain yang elegan dan mewah banget. Bagian back cover menggunakan material kaca dilindungi dengan proteksi Corning Gorilla Glass Victus, dibalut dengan frame berbahan aluminium yang solid. Dan feel saat digenggam ini lumayan nyaman. Tapi kita harus hati-hati juga karena perpaduan bodi kaca dan frame aluminium itu bikin HP-nya jadi sangat licin banget teman-teman. Jadi kalau menurut saya make sure teman-teman pakai casing saja kalau megang HP ini, daripada nanti jatuh HP-nya lecet kan sayang juga. Untuk bagian tombol-tombol, bagian kanan ini ada tombol power serta ada tombol volume up and down, terus ada dua garis antena. Bagian atas ini cuma ada dua garis antena, lalu bagian kiri ini ada satu garis antena, terus bagian paling bawah ini ada satu speaker di bagian paling kanan. Terus ada dua garis antena, ada satu colokan buat USB Type-C. Ini USB-nya sudah 3.0 ya. Terus ada satu lubang mikrofon, serta paling samping kiri ada tempat untuk slot SIM. Slot SIM HP ini dual SIM, tapi tidak bisa diekspansi menggunakan micro SD. Jadi make sure teman-teman untuk internal yang 256GB harus dicukup-cukupin. Nilai plus dari Xiaomi 14 adalah mempunyai ukuran yang sangat kompak dan beratnya juga ringan di 188 gram. Xiaomi 14 juga dibekali dengan sertifikasi IP68. Jadi ini tahan air di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Nilai plus lainnya adalah Xiaomi 14 masih terdapat IR blaster. Kemarin saya sempat bikin video unboxing. Kemarin saya bilang di video kalau HP ini tidak ada IR blasternya. Ternyata saya salah teman-teman. Ada salah satu komentar di video itu kalau IR blasternya dipindah di bagian belakang. Jadi ini support buat remote TV, remote AC, dan lain-lain. Fitur ini perlu nggak perlu karena kebanyakan HP sekarang itu tidak ada IR blasternya. Jadi ini menurut saya nilai plus. Kadang-kadang itu saat remote AC atau remote TV hilang itu kesel banget teman-teman. Tapi kalau kita pakai Xiaomi 14 ini bisa digunakan untuk remote sebut. Oke, lanjut kita bahas di bagian layarnya. Layar yang digunakan di Xiaomi 14 mempunyai spek yang lumayan tinggi dengan panel LTPO OLED, resolusinya 1200 x 2670 pixel. Mempunyai kerapatan pixel di 460 ppi serta sudah support 120 Hz. Kecerahan maksimalnya di 3000 nits. Untuk perlindungannya sendiri, Xiaomi sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus. Fitur lainnya, fingerprint sudah ada di dalam layar. Dan fingerprint ini lumayan responsif ya, selama pemakaian saya ini tidak pernah gagal. Dan animasinya itu keren teman-teman, tidak terlalu yang lebay. Untuk kualitas layarnya sendiri, Xiaomi 14 sudah bagus banget. Selama hampir 1 bulanan pemakaian saya merasa puas dan betah berlama-lama melihat HP ini. Dipakai untuk kegiatan sehari-hari, misal chattingan WhatsApp, atau buka streaming YouTube, atau kita buka Netflix. Warna yang dihasilkan sangat bagus banget dan layarnya sangat tajam teman-teman. Berkat refresh rate yang 120 Hz juga mendukung banget saat kita gunakan untuk pindah-pindah aplikasi. Jadi lebih cepat gitu teman-teman. Dan buat teman-teman yang sering aktivitas di outdoor, jangan khawatir karena ini kecerahannya sudah support sampai 3000 nits, jadi tidak ada masalah sama sekali. Bezel juga tipis banget dan semua sisi ini simetris, jadi bikin tampilan dari depan ini sangat. Apalagi kalau teman-teman suka main game. Layar 120 Hz ini sangat cocok untuk gaming. Ngomongin soal gaming, HP ini dibekali dengan prosesor bikinan Snapdragon, yaitu Snapdragon 8 Gen 3. Ini prosesor terbaru dari Snapdragon dan prosesor paling flagship saat ini. RAM yang disematkan di HP ini sebesar 12 GB. Untuk storage yang masuk di Indonesia cuma 256
GB. Sebenarnya internal segini itu menurut saya sudah kurang ya, mengingat HP ini tidak murah, harganya di atas 10 juta. Harusnya Xiaomi minimal ngasih internal yang 512 GB. Kalau emang harga 12 juta itu internalnya 256, minimal ada pilihannya. Misal kita pengen yang 512 GB atau 1 TB dengan menambah harga lagi. Untuk performa sendiri, Xiaomi 14 sudah bagus banget dipakai aktivitas apapun, apalagi kalau cuma buat main sosmedan saja. Buka-buka aplikasi ini sudah lancar banget teman-teman. Saya coba tes menggunakan aplikasi Antutu Benchmark, Xiaomi 14 dapat skor di 1.900.000-an. Angka tersebut sudah kenceng banget di tahun ini teman-teman. Jika kita gunakan untuk bermain game, HP ini sangat lancar. Mau kita pakai main game yang terbaru pun bisa dijalankan dengan baik, dan grafisnya bisa mentok rata kanan. Misal kita main game PUBG Mobile, ini bisa sampai settingan paling smooth ultra ekstrim, rata kanan lah pokoknya. Dan selama pemakaian saya, FPS-nya bisa sampai 100 FPS ke atas. Sensor gyroscope juga ada di HP ini, dan sensornya ini dari hardware ya, bukan cuma software saja. Jadi misal kita gunakan untuk war, banyak musuhnya gitu, di HP ini sangat enak teman-teman. Dipakai buat main game berat kayak Genshin Impact juga lancar. Kita set settingan di highest 60 FPS juga nyaman. Saya coba bermain game selama kurang lebih 15 menitan, HP-nya masih lancar dan suhunya tergolong cuma hangat saja, tidak sampai yang overheat. Jadi emang performa Snapdragon 8 Gen 3 ini sudah teruji ya teman-teman ya, dari yang generasi pertama sampai sekarang sudah generasi ketiga. Harusnya ini lebih efisien dan lebih ngebut. Dengan performa yang bagus, baterai yang ditanam di HP ini sebesar 4100 mAh. Emang kalah sama HP-HP kebanyakan yang biasanya sampai 5000 mAh atau ada yang sampai 6000 mAh. Tapi menurut saya dengan kapasitas 4100 mAh ini termasuk irit. Rata-rata screen on time harian di 6-7 jam. Kalau saya sih karena HP ini buat HP secondary ya, jadi ini bisa sampai malam baterainya. Jika kita gunakan untuk nonton YouTube sekitar 1 jaman, baterai yang berkurang cuma 11%. Gaming Mobile Legends atau PUBG Mobile berkurang 20%-an selama 1 jam. Dan yang menarik adalah kecepatan ngecas di HP ini. HP ini dibekali dengan teknologi Hypercharge sebesar 90 watt. Dari 0% sampai 100% full membutuhkan waktu cuma setengah jam lebih dikit saja. Tapi saran saya kalau teman-teman ngecas pakai charger bawaan yang 90 watt itu, HP-nya jangan sambil dimainin ya. Jadi ditaruh bawah saja, atau kalau bisa ditaruh di lantai, terus kita charge setengah jam lagi baru kita cabut. Daripada nanti overheat kan, karena kalau dicas pakai yang teknologi 90 watt itu HP-nya lumayan hangat. Xiaomi 14 juga mempunyai 2 speaker teman-teman, di atas sini bagian earpiece dan di bagian bawah. Suaranya ini bagus, bassnya bulat, salah satu speaker handphone terbaik menurut saya. Untuk suaranya kurang lebih seperti ini. Lalu, hal terakhir yang kita bahas adalah di bagian kameranya. Sempat ada isu kalau HP ini kena embun saat kita gunakan untuk motret di luar ruangan atau hal lainnya. Dan memang kejadian bener teman-teman. HP yang saya pakai ini, Xiaomi 14, kemarin sempat saya bawa ke luar ruangan, tepatnya di daerah Malang kalau nggak salah kemarin itu di kampus UM. Ini saya pakai moto-moto di daerah sana, terus saya pakai video-video juga sekitar setengah jaman. Tiba-tiba kamera yang bagian kamera utama ini kena embun teman-teman. Ada foto dan videonya saya taruh di sini, dan kualitasnya kalau kena embun bakal menurun karena ada ya tadi lensanya ketutupan embun. Kemarin saya sempat bingung kan kenapa kok HP ini tiba-tiba berembun, terus saya searching di internet, ternyata solusinya lumayan mudah. Kita cukup biarkan saja, nanti bakal hilang sendiri.
atau kita gunakan untuk merekam video 4K selama 10-15 menit, embunnya bakal hilang sendiri. Sebenarnya agak aneh ya, HP mahal-mahal, kameranya bagus banget, tapi ketika dipakai di luar ruangan atau dipakai agak lama itu tiba-tiba ada embunnya. Emang itu isu yang beneran terjadi di saya, teman-teman. Terlepas dari itu semua, kualitas kamera dari Xiaomi 14 ini merupakan salah satu yang terbaik di jajaran HP flagship. Mempunyai setup 3 kamera, masing-masing menggunakan resolusi 50 megapiksel, lensa utama dengan f1.6 dual pixel PDIF with OIS, lensa ultrawide di f2.2, dan lensa telefotonya di f2.0. Untuk kamera selfie-nya sendiri di resolusi 32 megapiksel f2.0. Untuk hasilnya, Xiaomi 14 ini mempunyai kamera yang bagus, detailnya dapat banget. Resolusi 50 megapiksel emang tidak bisa bohong ya teman-teman ya. Terus ditambah lagi dynamic range-nya saat di luar ruangan itu luas banget, bisa menghandle shadow dengan baik. Berkat kerjasamanya dengan Leica juga, warna yang dihasilkan di HP ini tergolong natural, tapi naturalnya itu bagus teman-teman. Tidak yang terlalu natural banget, itu enggak. Masih ada tuningan sedikit. Mode potret di HP ini mempunyai karakter yang bagus, blurnya itu natural berkat bantuan dari lensa telefotonya juga. Sedangkan saat kita foto-foto di kondisi malam hari atau low light, hasilnya tetap bagus dan detailnya menurut saya lumayan bagus teman-teman. Daripada iPhone 15 yang reguler, saat dipakai foto malam hari saya lebih suka hasilnya dari Xiaomi 14 ini. Ini adalah tes kamera belakang menggunakan Xiaomi 14. Dan ini saya lagi menggunakan lensa utama ya, 1 kali. Dan ini lagi berjalan, tidak pakai gimbal. Jarak dari saya kurang lebih ini setengah meteran. Apakah audionya kedengeran? Dan itu ada motor lewat, lumayan mengganggu. Nah, kita coba turunan jembatan kayak gini. Harusnya shaky ya. Oke. Berarti dulu kita coba zoom ke gunung sana. Ini zoomnya itu kayak kamera mirrorless teman-teman. Kayak gini. Nah, set gini. Oke, ini zoom maksimal 15 kali. Terus kita kembali. Ah, ini lensa ultrawide. Kita kembali lagi ke lensa utama. 1 kali lensa utama. Oke. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau di mata saya sih bagus teman-teman. Kita coba turun lagi. Ini saya lagi di daerah Pacet, dekat Trawas. Nah, ini tes fokus. Siap. Mantap. Oke. Ini adalah kamera depan Xiaomi 14 teman-teman. Ini resolusi Full HD sama, biar sama-sama bisa 60 fps. Ini saya lagi di tempat yang sama ya, cafe yang ada di daerah dekat Cangar. Ini lagi membelakangi cahaya teman-teman, seperti ini. Shadownya benar-benar hilang ya. Dan ini kalau di depan cahaya, hasilnya bagus sih teman-teman. Kalau gini shadownya lumayan. Oke. Terus ini smooth ternyata. Mantap. Dan saya gini-gini kan tidak jelly. Xiaomi 14 kameranya bagus. Jadi itulah review dari Xiaomi 14 ini. Menurut teman-teman, kalau mempunyai budget sekitar 11 jutaan, apakah teman-teman bakal beli HP Xiaomi ini? Kalau saya disuruh milih dengan budget segitu, menurut saya HP ini sangat worth it teman-teman. Dibekali dengan prosesor yang bagus, kamera bagus juga, terus performa stabil, baterainya juga awet di resolusi yang cuma 4100 mAh. Ngecasnya juga cepet banget teman-teman. Yang kurang di HP ini cuma ya tadi, kalau teman-teman apes bakal dapat unit kayak
gini, kameranya itu berembun. Tapi ini saya kena kamera embun itu cuma 1 kali saja teman-teman. HP ini sudah saya pakai sekitar 1 bulan lebih, dan sering banget saya pakai foto-foto, tapi alhamdulillah saya cuma dapat momen kamera embun 1 kali, dan itu pun hilang dengan sendirinya. Jadi dengan harga sekitar 11 jutaan, HP ini masih worth it, asalkan teman-teman tidak masalah kalau misal HP-nya kena embun. Toh itu embunnya tidak yang selalu ada teman-teman. Jadi ya ini review berdasarkan saya sendiri ya, saya tidak membela Xiaomi atau saya tidak membela brand lain. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Saya Dan Hari, saya pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe. Bye bye. Emang backdoor yang dari kaca itu gampang terjebak sidik jari teman-teman.